وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تمسعنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مسائلنا ومعلمينا وطلبتنا وطالفتنا من يوم هذا إلى يوم الآخرة. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim Subhanallah wa bihamdihi La ilaha illallah Subhanallah wa bihamdihi Subhanallah Subhanallah wa bihamdihi La ilaha illallah Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Qudus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Jabbar Ya Mutakabbir Ya Khaliq Ya Bari Ya Musawwir Ya Ghaffar Ya Qahhar Ya Wahhab Ya Razzaq Ya Fatah Ya Alim Ya Qabid Ya Basir Ya Khafid Ya Rafi' Ya Mu'izz Ya Muzil Ya Sami' Ya Basir Ya Hakam Ya Adil Ya Latif Ya Khabir Ya Alim Ya Azim Ya Ghafur Ya Shakur Ya Alim Ya Kabir Ya Hafiz Ya Muqim Ya Hasib Ya Jalil Ya Karim Ya Raqib Ya Mujib Ya Wasi Ya Hakim Ya Wadud Ya Majid Ya Ba'id Ya Syahid Ya Hakur
صمد يا قدير يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا غني يا مغني يا منيب يا ضر يا نفيع يا نور يا حنيف يا بديع يا بقيع يا وليد يا رشيد يا صبور لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la khawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para ustaz, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang kami hormati, penceramah kita pada pagi hari ini Al-Mukarram Al-Ustaz Idris Marjuki Matanallah Bidul Hayati, yang kami hormati Ketua Forum Silaturahim Masjid Musala Kirana Cibitung Cikarang Al-Mukarram Al-Ustaz Nurul Mubin SPDI, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Miftahul Jannah Al-Ustaz Ahmad Jalani beserta jajaran kepengurusan, yang kami hormati para ketua DKM Masjid Musala Sekirana Cibitung Cikarang. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami serta rasa takdim kami kepada bapak-bapak sekalian, serta yang kami hormati para jemaah Fausina, yang mudah-mudahan hadirnya kita di pagi hari ini mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita pada pagi hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tetap terlimpah curah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan kita semua umatnya. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Fausima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini ingin membacakan beberapa susunan acara pada pagi hari ini. Ada poin yang pertama, insyaallah pembukaan, dilanjut dengan membaca ayat suci Al-Quran Al-Karim yang insyaallah akan dibacakan oleh Ananda Fahmi Ahmad. Dilanjut acara inti tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Idris Marjuki. Dilanjut yang keempat, insyaallah nanti sambutan doa penutup. Terakhir, mungkin itu saja beberapa susunan acara pada kesempatan pagi hari ini. Pertama, saya mewakili daripada DKM Masjid Miftahul Jannah mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada jemaah sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk sama-sama datang berkumpul, bersilaturahim, dan juga kita bersama-sama menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu menuntut ilmu. Mudah-mudahan mendapat kebaikan kita semua. Mari kita buka dengan baca Muqarrar Suratul Fatihah. Mudah-mudahan perkumpulan kita di pagi hari ini
mendapatkan kebaikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikan kita kesehatan yang banyak, yang berkah, yang halal, dijauhkan dari segala mara bahaya, serta semoga kita semua selalu dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita mendoakan keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, almarhumah yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan wasilah pertemuan kita pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan kelakuannya serta ditempatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah hadhihi wa kullu niyatin salihah wa ila khawlin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayya. Amin. Selanjutnya untuk mengambil keberkahan pada pagi hari ini, kami minta kepada anak-anak amat untuk membacakan ayat suci Al-Quran Karim kepadanya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada kita silakan. Mudah-mudahan kita semua yang mendengar serta yang membaca mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Forsimo ini menetap Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung saja memasuki acara inti, yaitu tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Idris Marjuki padanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ba'du ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rasul sultan wa sya'ab qadir jalal rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amma ba'du, hadirin kiram yang kami muliakan, guru kita bersama mobil khusus Ketua Porsima, itu akhirnya kiram Al-Ustaz Nurul Mubin nata'allahu fi dhuri hayati amin. Hadirin kiram yang kami muliakan, Ustaz Zailani, para tokoh masyarakat agama, para kiai, para ulama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga guru-guru kita, panjangkan umurnya, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Kami muliakan sesepuh para orang tua, para jamaah yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puja-puji syukur pada Allah yang tetap terus memberikan nikmat kepada kita, tidak pernah berhenti. Jadi ya harus ingat sama Allah, karena modal kita di dunia itu nggak ada, semuanya dimodalin Allah ya. Maka kita harus bersyukur. Jadi nggak ada keringanan lagi, udah bersyukur aja. Nah, syukur kalau kata Ustaz Nurul Mubin 3 syaratnya. 1, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Dikasih nikmat Pak, tiba-tiba bangun pagi, sholat subuh, pulang ngecek ATM ada 10 juta gitu Pak, masuk ya, Bapak ucapin apa Pak? Alhamdulillah gitu. Itu namanya asyukru lisan. Apakah syukur cuman alhamdulillah doang? Belum, kata guru kita. Masih ada 2 lagi. Asyukru bil fi'li, syukur dengan perbuatan. Tuh dapat duit 10 juta dari bos, jelas duitnya dari bos 10 juta. Itu syukur kita, alhamdulillah. Asyukru bil fi'li. Nah ini 10 juta ini jangan Bapak makan sendiri. Kasih siapa Bapak? Kasih Ustaz Nurul Mubin. Itu maksudnya kasih kiai, kasih tokoh-tokoh masyarakat, kasih fakir miskin, kasih yatim piatu, jangan makan saja. Apakah udah masuk kategori syukur? Belum. Yang terakhir, asyukru bil qalbi, syukur dalam. Karena banyak Pak tragedi di luar. Contoh, dia punya anak lahir gitu, dia bersyukur alhamdulillah ya Allah, dia bersyukur alhamdulillah, syukur bil lisan, bil fi'li, dia mengundang orang Pak. Biasanya kalau lahiran apa itu? Akikahnya, anaknya laki, kembar 3 biji Pak. Itu menurut agama Islam, menurut fikih ya, 1 laki-laki itu berapa kambing Pak? Kalau 3, 2 gitu. Alhamdulillah saya punya anak 3, dia bukan duit Pak. Bersyukur alhamdulillah, bersyukur ngajak teman-teman buat ngadain acara, tapi hatinya ngomong begini,
Oke, gini mantap kor. Maka nggak dikategorikan bersyukur. Harus dengan hati juga mengucapin apa? Alhamdulillah. Gitu ya. Insya. Nah, kita banyak ucapin di sholat, di luar. Alhamdulillah, alhamdulillah, tapi disesuaikan di dalam hati sehingga masuk dalam hati kita termasuk kategori hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu. Maka pagi hari ini teman-teman kita banyak yang tidur, tapi kita udah bangun, udah duduk di sini, maka bareng-bareng kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam tak lupa kepada Nabi yang agung Muhammad ibni Abdullah. 25 nabi yang mampu, Nabi Adam, Idris, sampai Isa itu nggak mampu memberikan penyelamatan syafaat kepada umat, nggak ada yang mampu. Bahkan yang Bapak kalau suka baca Maulid Simtuduror pernah dengar nggak? Ya Rabbi salli ala Muhammad asy-syafi'il musyaffa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad asy-syafi'il. Hanya Nabi Muhammad yang nanti ketika umatnya meninggal ngumpul semua, kiamat terjadi. Kalau bahasa Betawi saya, kita digeroin sama Nabi Muhammad. Bapak ngerti geroin nggak? Di apa yang namanya ya? Di ping gitu, ping. Why? Gitu. Umatku, kata Muhammad, kita datang. Nah, di sini pertanyaannya, banyak orang yang mengaku umat Rasul daripada diaku. Bapak mau mengaku apa diaku? Nah, caranya ini kita pikirin, Pak, mau hidup. Kalau kita mau diaku berarti kita pikirin caranya. Kalau ngaku-ngaku doang gampang nggak, Pak? Loh, gampang, saya sunah batin saya, gampang itu. Tapi kalau diaku oleh Rasulullah SAW, maka nanti akan langsung dengan cahaya nur Muhammad SAW sampailah kepada beliau, sehingga kita termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Bapak semoga dirahmati Allah, kali ini Porsimak mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Allah taala jadikan ke wadah Porsimak ini sebuah wadah di mana letaknya Porsimak ini menjadi penangkal bala dan musibah. Jadi di mana tempat ngaji Porsimak, insya Allah, Pak, banjir segala macam musibah-musibah akan mental dengan perkumpulan-perkumpulan kita ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal alamin. Bapak semoga dirahmati Allah. Al-Quran itu, Islam itu turunnya di kota Arab. Setuju nggak, Pak? Pak, Islam turunnya di mana Islam, Pak? Quran? Boleh nggak di Indonesia? Turunnya Indonesia. Berarti turunnya di mana? Ya Arab. Why gitu? Kenapa sih Al-Quran itu turunnya di Arab? Karena hanya satu-satunya bahasa yang mampu siapapun bisa mempelajari adalah bahasa Arab. Turun Quran dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ngomongin Quran, Pak. Kita punya guru nih, Pak Ustadz Nurul Mubin. Ustadz Nurul Mubin punya guru. Ini bagian ilmu Quran doang, Pak, nih. Bagian ilmu Quran doang ya. Saya punya guru Ustadz Nurul Mubin. Ustadz Nurul Mubin punya guru, kiainya. Dan mayoritas di Indonesia itu ilmu Al-Quran itu memakai daripada Imam Hafiz, metode bacanya. Terus ke atas ternyata Rasulullah SAW ketika itu wahyu Allah Ta'ala berfirman melalui malaikat Jibril ya. Allah berfirman melalui malaikat Jibril. Nah, dari malaikat Jibril kemana? Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad untuk ilmu wahyu Quran ini, untuk ilmu Quran punya murid cuma 2, nggak ada lagi, cuma 2 muridnya. Meskipun di situ banyak sahabat-sahabat, khulafaur rasyidin, tapi murid Al-Quran cuma 2. Satu yaitu Abdullah bin Mas'ud, satu lagi Ali bin Abi Thalib. Nah, Abdullah bin Mas'ud punya murid lagi, Ali bin Abi Thalib juga punya murid ke bawah, sampai merucut ke bawah Imam Asim, Imam Hafiz. Nah, kiai-kiai kita yang ada di Indonesia maupun di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, semua itu tidak diragukan lagi ilmu Al-Qurannya. Jadi jangan masuk kenapa saya ngomong seperti ini, jangan sampai ketika nanti kita lagi hijrah di laut itu, Pak, hijrah tidak kosong, nemuin guru yang bacanya enak banget gitu, ada nggak bacanya enak Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita, wih enak banget ini, ya Allah imamin. Siapa ya usahanya? Lah ustaz gua di kampung kayak gitu bacanya. Ustaz gua kan di kampung jelek banget bacanya. Udah tua, ngimamin Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampai menilai gurunya Pak, jelek guru saya mah. Padahal dia bisa baca A, alif fathah, A, alif kasroh, alif doma, A, I, itu. Ketika dia hijrah gitu Pak, gara-gara permasalahan ekonomi dia hijrah ke sana, dia nemuin itu, dia nggak dari nol, dia dulu bisa alif fathah, A, alif kasroh, alif doma, U, A, I, U, bukan dari yang pintar bacanya itu, bukannya dari bagus bacanya itu. Dari siapa? Dari gurunya yang di kampung. Tapi kesalahan besar kita sebagai santri, sebagai murid, apa? Mengatakan dia mah bukan guru saya, mantan guru. Oh, ada Pak mantan guru Pak? Ada? Adanya mantan apa? Mantan pacar ada ya? Kalau guru mah nggak ada mantannya Pak. Makanya dikatakan hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, au ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang manfaat ini yang gak akan habis ketika nanti seorang guru meninggal, ditransfer ilmu tersebut kepada muridnya, muridnya punya muridnya terus selama ilmu itu manfaat, tidak akan terputus meskipun gurunya meninggal. Ini kadang mohon maaf, kenapa banyak di akhir zaman kok banyak yang pinter tapi kagak? Kenapa Pak? Karena akhlak kepada gurunya itu berkurang. Dia merasa saya sudah jadi seseorang. Dia lupa dia dulu belajar alif-alifan, ba dan seterusnya dari gurunya. Meskipun gurunya nggak terkenal sehebat dia, nggak terviral sebeliau, nggak terkenal di mana-mana seperti beliau, tapi beliau bisa, tapi dia bisa baca itu sebab daripada gurunya yang di kampung. Atas bagaimana kita punya guru maupun masih hidup atau sudah meninggal di kampung sana, tugas kita apa? Untuk menjaga kebarokahan ilmu tersebut, maka wajib kita sebagai muridnya mendoakan, insya Allah. Udah doain guru kita Pak? Pagi ini udah doain belum? Kita doain mudah-mudahan guru kita Allah Subhanahu wa taala sehat badannya, panjangkan umurnya, yang sudah wafat Allah taala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dikatakan Maulana Habib Lutfi bin Yahya, beliau wasiat Pak, kalau mau jadi walinya Allah nggak usah sholat sunnah 1000 rakaat malam hari.
Bapak pernah sholat 1000 rakaat malam Pak? Jangan ngantuk paginya Pak, mau kerja ngantuk bener. Kalau mau jadi kekasihnya Allah gak usah repot-repot, cukup 2. 1, hormatin orang tua. 2, hormatin guru, itu aja. Nggak banyak syaratnya. Hormatin orang tua, hormati guru, itu doang. Ini jangan sampai terjadi di luar sana, ada Pak merasa ustaz, kiai, emak bapaknya kagak mondok, nggak mondok pesantren, ngomong sama orang tua, Mbak, Mbak, di mana letaknya? Maka dikatakan kalau mau jadi kekasihnya Allah cukup 2. 1, berbakti sama orang tua. 2, hormati guru. Nah, di balik itu semua ada benang merahnya. Ketika kita berbakti pada orang tua, menghormati guru, maka jagalah nama baik orang tua, jagalah nama baik guru kita dimanapun kita berada. Insya Allah. Bapak semoga mati Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi, Islam turunnya di Arab. Nah, Bapak udah tahu belum kebiasaan orang Arab? Kalau orang Indonesia kebiasaannya apa, Pak? Hah? Ngopi. Arab di sini bareng-bareng kita ngopi. Apalagi kalau orang Arab biasanya apa? Orang Arab jahiliyah, ini saya baca di sejarah, dia itu punya kelebihan dan kekurangan. Saya gabung semuanya. 1, orang Arab itu hebat dalam membuat syair, atau disebut dengan ilmu sastranya syair. Jadi kalau dia demen sama orang Pak, dia ngeluarin syair. Nah, yang Bapak baca tuh, yang maulid, anta syamsun anta badarun anta nurun anta wadali anta bagus suduri anta syamsun. Oh, itu karena seorang yang mencintai Rasulullah mengatakan anta syamsun, kau bagaikan matahari, anta badrun, kau bagaikan rembulan. Ini ngomongin masalah apa Pak? Apa tauhid? Fikih? Enggak. Ini babnya bab apa? Cinta. Bab apa? Ya kayak Bapak dulu zaman muda gombalin ngomong banyak bocah. Apa baik kan diomongin? Ntar cakep nih badannya nih, ya Allah nih mancung banget, padahal kagak Pak. Dan gimana biar kita bisa ngambil hatinya dia kan gitu. Nah, orang Arab itu punya kebiasaan 1 apa? Hebat membuat syair. Apa-apa jadiin syair. Bahkan sampai di zaman Rasulullah SAW itu pun langsung Rasulullah SAW dibuatkan syair banyak. Dan juga ada juga di jauh hari syair yang burdah, kita tahu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khair. Tuh, itu syair semua Rasulullah. Jadi orang Arab itu punya kebiasaan apa? Syair, dikit-dikit syair. Kedua, orang Arab ini makannya banyak. Makannya banyak. Orang Arab cakep-cakep nggak perempuannya Pak? Pak, perempuan orang Arab cakep-cakep nggak? Jujur apa? Jujur. Cakep nggak Pak? Nonton TikTok mulu berarti. Cakep kan? Bagus-bagus lagi kan? Tapi jangan dikira kayaknya punya bini orang Arab cakep. Ih, jangan kira dulu Pak. Bini kita yang di Indonesia ini, alhamdulillah, sweater buat 1 hari kita. Pagi, siang, sore. Itu dia ada sisa kok buat ayam. Alhamdulillah. Nah, kalau Bapak punya bini orang Arab, sweater gak cukup Pak. Ayam itu kalau bini kita yang makan, ayamnya apa? Ayam paha doang. Itu dia sampai sore.
Lu kalau orang Arab perempuan kok dia kagak satu ayam yang kampung lagi gede banget. Jadi orang-orang Arab punya kebiasaan makannya banyak. Makanya nanti mengajarkan apa? Dikit makannya ya Pak ya. Nah, kemudian yang ketiga, orang Arab itu punya sifat atau kebiasaan menghafalnya kuat. Makanya Al-Quran turunnya di sana. Ya Pak ya, dari tiga itu. Nah Bapak-Bapak semua Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi tadi masalah syair, saya teringat dengan bubahan sholawat kita bareng-bareng Pak ya. Kita isi pagi hari ini dengan menyanjung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salamun salamun kamiskil khitam alaikum uhaiba banaya kiram. Salam dan keselamatan sebagai penutup kepada yang baik. Alaikum wahaiba banaya kiram, atasmu wahai kekasihku yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita pada Rasulullah. Kita hidup di dunia, kita ngaji dari pagi sampai saat ini, tak lain dan tak bukan ingin ditatap oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah SAW berpesan pada kita, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabrin 'idan. Hadis ini adalah hadis diriwayatkan Imam Muslim. Imam Muslim dalam Sahih Muslimnya mengatakan, la taj'alu buyutakum qubura wa la taj'alu qabrin 'idan. Jangan kau jadikan rumahmu sebagai kuburan. Apa maksudnya? Rumah cuma buat tempat istirahat, rumah cuma buat tempat tidur, rumah cuma buat tempat numpang buang air besar, tapi hak-hak rumah nggak pernah dikasih. Nawwiru buyutakum biqira'atil Qur'an. Terangi rumah-rumah kalian dengan membaca Al-Quran. Bisa jadi kita di majlis-majlis kita baca sholawat,
Di majlis kita bisa baca jikiran, di majlis kita baca maulidan, di majlis kita bisa sholawatan, tapi sedikit pun di rumah nggak mau dipakai buat ngaji. Naudzubillah. La taj'alu buyutakum qubura, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Kita beribadah di masjid ongkoh, di rumah juga ongkoh. Kita di masjid juga sholat, di rumah juga sholat. Sholat apa? Sholat sunnah. Kasih hak rumah untuk sholat. Kita imamin istri kita, kita imamin anak-anak kita. Kasih kesempatan untuk rumah. Semoga Allah Ta'ala jadikan rumah kita bukan hanya tempat istirahat, tapi sampan menujunya ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Tapi ngomongin rumah, Pak, ngomongin rumah. Apakah rumah yang kita tempatin ini, apakah rumah ngontrak, apakah rumah masih KPR, apakah rumah udah lunas? Tapi kita diajarin kiai kita bukan rumah sekadar rumah, tapi apa? Nabi pernah mengatakan baiti. Apa artinya, Pak? Rumahku, surgaku, maksudnya apa? Kita umat Rasulullah ini setiap hari, setiap bulan kita bayaran ngontrak, ada yang 600, ada yang sejuta. Mampu kita ngomong baiti jannati? Belum semua, Pak. Bahkan dalam rumahnya ada kesibukan-kesibukan, sehingga dikatakan guru kita naik sedikit levelnya. Kalau tadi la taj'alu buyutakum kubur, jangan kau jadikan rumah kamu seperti kuburan, sepi, diisi baca Quran. Tapi kata buyutakum, rumah tersebut digambarkan guru kita untuk naik sedikit apa? Rasul pernah mengatakan apa? Baiti, rumahku, surgaku. Enggak dilihat daripada yang kecil besar, enggak. Maksudnya apa? Kembali lagi di hati. Baiti atau baitun berarti itu bukan tempat rumah yang kita cicil, bukan tempat yang kita tinggalkan, tapi adalah hati. Bagaimana hati kita, mampukah kita tinggal dimanapun kita mengatakan rumahku surgaku, rumahku surgaku, sehingga sampailah kepada makomnya Rasulullah SAW harapkan kepada kita. Dengan apa? Menjadikan baiti jannati, rumahku adalah surgaku, hatiku adalah surgaku. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Isi hati kita, tenangin hati kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu. Abdul ma qultu ana wa nabiyyuna min qablik, la ilaha illallah. Terus hati kita dobrak. Kenapa? Mungkin hati kita banyak penyakit-penyakit hati. Saya nih berpakai sorban, pakai peci, pakai jas, tapi wujudnya seperti ulama. Tapi kita nggak ada yang tahu dalamnya. Apakah hatinya mampu seperti Rasulullah SAW mengatakan baiti jannati, bersihkan penyakit-penyakit hati dari wujud, dari syirik, dari merasa paling benar. Engkau dibuang penyakitnya dengan zikir la ilaha illallah. Sedikit sebelum menutup saya cerita, Pak, ada sebuah cerita. Bapak tinggal jawab. Sesuatu yang paling keras di muka bumi ini apa, Pak? Apa, Pak? Masuk ke hati. Baik. Emang meja agak keras tidak? Di atas meja ada lagi nggak? Nah, baca keras, Pak. Baja akan kalah dengan, ayo kompak jawabnya, baja, besi baja kalah dengan air. Oh iya, zaman sekarang ada di TikTok itu macam gitu ya. Api dulu. Jadi baja kalahnya sama api kalahnya sama air kalahnya sama. Jauh Ustaz jadi habis. Apa Pak? Ini bapak-bapak belum tahu nih. Kalau Ustaz udah tahu tadi. Air kalahnya sama apa, Pak? Angin. Bapak padahal pernah nih baju bapak
ada kipas. Ya, begitu kan? Kering nggak? Berarti air kalanya sama angin. Angin kalanya sama apa, Pak? Avatar. Loh, film bocah. Angin kalanya sama gunung, Pak, di gunung ada angin, ilok gunungnya geser. Kagak ada. Berarti gunung paling keren nih, paling kuat, paling hebat nih gunung. Gunung kalanya sama siapa, Pak? Manusia. Tolapan dibelah itu, Pak. Tolapan namanya. Tuh. Berarti gunung kalanya sama manusia. Manusia kalanya sama siapa, Pak? Bapak kita nih kalanya sama siapa? Manusia. Kayaknya belum ngopi semua ya. Manusia kalanya sama hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu kalanya sama siapa? Khawatir sama Bapak nafsu nih, saya kasih gambar mungkin. Loh, maaf ya, agak kepikir dikit. Loh, aduh cakep banget Bapak gitu. Cakep banget cewek, oh, pengen banget saya kayak begitu. Ada Bang, bang, sini Bang. Nafsu tuh kita, Pak. Tiba-tiba dapat WA. Bapak kena kasus KPK 3 miliar. Kira-kira masih demen wadon nggak, Pak? Kagak, Pak. Udah khawatir gimana kok takut aja nih. Jadi nafsu itu kalah dengan khawatir. Ketika khawatir kalahnya dengan apa, Pak? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketika khawatir Bapak nih, ya Allah besok utang datang rentenir, datang apalah pokoknya datang ke rumah ini kita bikin kita puyeng. Bapak itu udah khawatir. Nih kita dari guru-guru kita apa? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Hati kita tenangin, ambil wudu, masuk ke masjid. Kalau umpama tadi ntar pagi ada leasing mau datang Pak nih, utang atau segala macam orang mau ke rumah, Bapak ambil wudu, masuk ke dalam masjid, cikiran madhab kiblat, bismillahirrahmanirrahim, Abdul dzikri fa'al manahu la illallah. Terus Pak, terus sampai kapan? Sampai itu yang lagi utang nggak ke rumah. Ya, bahkan kata ulama kalau kita punya masalah masuk masjid, insya Allah masalah tersebut nggak bakalan masuk masjid. Nggak mungkin leasing ke masjid, sholat di kata dia, nggak mungkin Pak. Intinya apa? Ketika kita khawatir, jangan dikit-dikit imannya pergi, utang pinjol gantung, naudzu, bini kabur mati, jangan. Kalau bini kabur ngapain Pak? Kawin lagi, udah mau gitu. Yang penting kalau kita lagi resah, khawatir, zikir Allah, 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 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan boleh kita tiru guru-guru kita, guru Ustaz Nurul Mubin, Ustaz Jelani dan guru-guru kita sekitar yang mengajarkan kita terus selalu dilantunkan zikrullah, berzikir kepada Allah, bersihkan hati, penyakit hati. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita, menerima amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa maulana
Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsir. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Idris Marzuki atas ilmu yang telah diberikan. Mudah-mudahan kita yang hadir dapat mengambil hikmah dan pelajaran apa-apa yang telah beliau sampaikan di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yaitu sambutan yang pertama, insyaallah minta kepada Ketua DKM Masjid Miftaul Jannah Bapak Ustaz Ahmad Jilani kepada persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala as'adil makhluqatillah wa al-huda wa isbahudullah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala bisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Amma ba'd. Yang sangat kami hormati yaitu Ustaz Idris Marzuki, dan juga yang sangat kami hormati Ketua Forsima yaitu Bapak Nurul Mubin beserta jajarannya, dan yang sangat kami hormati pengurus DKM Sekirana Cikarang, Cibitung, Cikarang, dan juga yang sangat kami hormati hadirin jemaah masjid dan mushola Sekirana Cikarang dan Cibitung yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi hormat saya. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan, dengan harapan mudah-mudahan kita semua bisa memanfaatkan kesempatan yang telah Allah berikan kepada kita semua dengan memperbanyak amal soleh, termasuk duduknya kita di sini dengan harapan mudah-mudahan mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membawa kita semua selamat baik di dunia sampai ke akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada kalian salawat beserta salam marilah kita tetap tercurahkan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Dengan harapan mudah-mudahan kita berselawat diaku sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya sampai yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang sangat kami hormati jemaah Majelis Taklim Forsima, kami mewakili daripada DKM mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya di Masjid Miftaul Jannah ini, telah memakmurkan Masjid Miftaul Jannah ini. Kami mewakili dari DKM mengucapkan banyak-banyak terima kasih dengan harapan mudah-mudahan
hadirnya kita di sini mendapatkan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tercatat sebagai amal soleh, amal yang menyelamatkan kita nantinya sampai yaumil akhirah. Dan insya Allah nilai pahala buruknya kita di sini, yaitu dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu, insya Allah luar biasa. Di antaranya salah satunya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ghada ilal masjid, barang siapa yang menuju ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan, tidak ada keinginan kecuali belajar kebaikan, keajari haji tamin, nilai pahalanya seperti ibadah haji yang sempurna. Luar biasa, mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kami sebagai DKM, apabila nantinya mulai dari penyambutan kurang berkenan, baik nanti jamuan dari anggota DKM, dari rekan-rekan kami kurang ada kekurangan, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Kami akhiri sekali lagi, wal afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Ketua DKM Masjid Ustaz Jannah. Untuk sambutan yang terakhir, kami minta kepada Ketua Posima dalam ini Bapak Ustadz Nur Mubin SPI, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'si wal nahdah. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama pemateri pada hari ini, Ainul Kiram, sahabat saya Ustaz Idris Marjuki, mata Allah mitri umri wa hayati. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Ustaz Jannah Ainul Kiram Ustaz Jailani. Yang saya hormati para Ketua DKM Masjid dan Mushola sekiranya rakyat beserta jajaran pengurusnya. Yang saya hormati para tokoh masyarakat di lingkungan setempat atau tokoh di lingkungan masjid dan mushola sekiranya. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita sudah melaksanakan ta'lim warsima. Mudah-mudahan langkah kita, waktu kita, curahan pikiran kita diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya langkah ringan bagi kita yang orang biasa. Amalan terbaik untuk menghapus dosa itu adalah datang ke pengajian. Semakin datang ke pengajiannya makin banyak dosa yang tergugurkan. Dalam hadis Nabi sudah jelas, barang siapa yang berangkat untuk thalabul ilmi, ketika berangkatnya setiap langkahnya 10 kesalahan dihapuskan, 10 derajat dinaikkan. Sudah pasti. Selama duduk walaupun nyetir, malaikat termasuk makhluk yang ada di daratan dan di lautan memohonkan ampun bagi mereka yang menuntut ilmu. Kadang kita istighfar, Pak, pengen ampun dosa, ya Allah, astagfirullahaladzim, mulut mah istighfar, hati mah kemana-mana. Ya, ini cara terbaik bagi kita orang-orang biasa, termasuk saya, untuk menghapuskan dosa-dosa kita, utamanya dosa kecil. Karena kalau dosa besar kita jelas harus ada taubatan nasuha yang khusus. Semakin banyak datang ke pengajian,
Termasuk salah satu wadah pengajian kita mingguan adalah taklim suling Porsima yang alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 9 atau 10 tahun Ustaz, alhamdulillah. Ini udah 9 tahun. Banyak yang waktu itu bermunculan taklim suling di mana-mana, tapi saya perhatikan banyak yang bertumbangan juga, banyak yang sampai sekarang nggak ada kabarnya. Ini alhamdulillah Porsima walaupun sempat tersiap-siap tetap sampai sekarang masih bisa jalan, dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa makin lebih bersinergi lagi, bisa memajukan kegiatan syiar dakwah di Kirana khususnya. Ini adalah wadah ukhuwah Islamiyah se-Kirana Raya. Mari yang punya ide gagasan untuk dikembangkan, yang bisa dikembangkan dan dilaksanakan di Porsima, mohon bantuan kritik dan sarannya, juga bantuan untuk melaksanakannya tentunya. Selanjutnya untuk info suling pekan depan, seperti pekan pertama di bulan Mei, tanggal 3 Mei bertempat di Masjidul Huda. Alhamdulillah semalam sudah konfirmasi dengan ketua DKM-nya, belum bersihnya ketepatan. Pekan keduanya di Masjid Raudhatul Jannah berdasarkan jadwal tanggal 10 Mei. Ada Raudhatul Jannah, kalau nggak salah ada puasanya sih. Untuk pekan ketiganya tanggal 17 di Masjid Al-Kahfi. Mudah-mudahan biar ini 3 minggu ke depan saya informasikan, biar ada persiapan juga, biar ada kejelasan nanti konfirmasi kesiapan tempatnya. Baik, terima kasih. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang berkah melimpah untuk kalau beribadah bisa melampaui Mekah Madinah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Porsima atas sambutan serta informasi yang telah disampaikan. Hadirin jemaah Porsima yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kesempurnaan acara kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa. Insyaallah akan dipimpin oleh orang tua kami, Bapak Ustaz Samsudin. Kepadanya silakan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil azim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambil azim, la yuhibbu dhunuba ila rabbil alamin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawabul halim wa anta ni'mat mu'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhurina wa mulana Muhammadin wa sallim radiyallahu ta'ala wa ta'ala sayyidina sayyidina Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taghfir lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha sarqayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal hajat. Allahumma nas'aluka min khairi kullihi ajli wa ajli ma'ahidu min wa malam ala wa bika min syari ma'ahidu min wa malam ala wa nabiya jama'a qabilaha min
قول وعمل ونية واعتقاد وأعوذ بك من النار وما قبلها من قول وعمل ونية واعتقاد اللهم نسألك خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم وما وجدنا من أمرك واجعله رشدا اللهم اشف عاقبتنا في أمورك يا واجبنا من أهل الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إن كنا من دون معصية إلى أيدي طاعات ومن الغرفة إلى غرفة المكانور اللهم نسألك فوال الآخرة اللهم إنا نعوذ بك من جد البلاء والسعادة يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا محيط يا قدير يا عليم يا حكيم يا تواب يا بشير يا واسع يا بارئ يا سميع يا كبير يا رؤوف يا شاكر يا إله يا واحد يا غفور يا حليم يا قابل يا باسط يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ولي يا غني يا حميد يا وهاب يا قائم يا شريع يا رقيب يا حاسب يا سهيل يا عفو يا مقيت يا وكيل يا قدير يا قادر يا لطيف يا قدير يا خبير يا مهي يا مميت يا نعم المولى ويا نعم النصير يا حفيظ يا قريب يا مجيب يا قوي يا مجيد يا وزير يا ذا العرش المجيد يا فعل لما يريد يا كبير يا متعالي يا حنان يا منان يا خلق يا رزاق يا صادق يا وحي يا صبر يا غفور يا أول الثواب يا شديد العقاب يا جبار يا ذا القوة يا متين يا بر يا مالك مقتدر الباقي يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا محمد يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا مبدي يا معيد يا أهل يا سماد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ عبد القادر ولي الله إمام ما شاء الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih kepada orang tua kami atas doa-doa dipanjatkan, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya selaku wawancara tentunya mengucapkan banyak terima kasih dan juga permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك